إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم من الأنبياء والمرسلين والصحابة والخلفاء التابعين. سلام عليكم هذا الكتاب الشيخ إبراهيم بن موسى اللخمي الشاذلي المالكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Muqaddimatur Rabi'ah, muqaddimah yang keempat. Kullu mas'alatin, adapun setiap masalah, marsumatin yang ditulis fi usul fiqh, di dalam usul fiqh, la yambani 'alaiha, hal tidak terbangun 'alaiha di atas masalah, 'alaiha di atas masalah al-marsumah, apa yang tak terbangun, furu'un, apa beberapa furu', fiqhiyatun yang berbangsa fikhi, au adabun syar'iyyatun atau tata krama dalam syariat, au la takuna atau tidak ada apa masalah, iwanan ialah atau aunan ialah membantu, fi dzalika di dalam hal tersebut furu' fiqhiyah atau adab asy-syar'iyyah. Fawad'uha, maka adapun peletakan masalah fi usulil fiqhi di dalam usul fiqhi, ariyatun ialah sia-sia. Ariyatun ialah sia-sia. Walladzi yuwaddihu dzalika, adapun sesuatu, yuwaddihu yang menjelaskan apa, alladzi dzalika akan hal tersebut, anna hadzal ilma ialah sungguhnya ilmu ini, lam yakhtassuh ialah tak tertentu apa hadzal ilmu, biidafatihi ilal fiqhi, kepada disandarkannya ilmu ilal fiqhi, kepada fiqhi, illa kecuali dikaunihi, karena keberadaan ilmu itu, mufidan lahu ialah memberi faedah apa hadzal ilmu lahu terhadap fikih, wa muhaqqiqan dan mewujudkan lil ijtihadi untuk berijtihad, fihi di dalam fikih. Fa idza lam yufid dzalika, maka apabila tak berfaedah apa ilmu, dzalika akan hal tersebut, hal tersebut apa, mufidan lahu wa muhaqqiqan lil ijtihad, falaisa maka tidak ada apa ilmu, bi aslin adalah usul, adalah dasar, lahu bagi fikih. Dalam muqaddimah yang keempat ini, Asy-Syatibi ingin membahas bahwa setiap masalah yang tertulis, yang tertuang di dalam usul fikih, akan tetapi tidak menjadi dasar bangunan dari pembahasan fikih, maka sebenarnya masalah yang seperti itu sia-sia ditulis dalam usul fikih. Saya ulangi lagi, menurut Asy-Syatibi, setiap masalah yang tertulis di dalam usul fikih akan tetapi bukan dasar bangunan, artinya tidak menjadi dasar bangunan dari cabang-cabang fikih, maka ilmu itu ditulis di dalam usul fikih adalah penulisan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Saya contohkan, semisal perdebatan antara apakah baik dan buruk itu dari akal atau dari syariat, itu tidak menjadi pijakan fikih, sehingga membahas itu di dalam usul fikih itu adalah sia-sia.
Saya contohkan lagi pembahasan tentang makna mubah. Kan sangat panjang itu. Apakah ibahah itu adalah aslun lil ijab atau ibahah itu bukan aslun lil ijab? Nah, itu ditulis di situ, dibahas di dalam usul fikih. Itu adalah pembahasan sia-sia. Kita contohkan dalam Ghayatul Usul itu banyak sekali perdebatan antara mutakallimin dan mu'tazilah berkenaan tentang teologi ya, berkenaan tentang akidah. Itu kita bisa jumpai dalam Ghayatul Usul. Nah, perdebatan antara mutakallimin dan mu'tazilah yang ditulis dalam usul fikih tapi tidak menjadi dasar dari cabang-cabang fikih, tidak menjadi sumber atau argumentasi dalam memutuskan hukum fikih, itu penulisan di dalam ilmu usul itu sia-sia menurut Asy-Syatibi. Kenapa? Karena ilmu usul fikih itu minimal fungsinya dua. Yang pertama mufidan lahu wa muhaqqiqun lil ijtihad. Bisa memunculkan hukum fikih dan bisa mewujudkan ijtihad dalam fikih. Contohnya, ini dicontohkan seperti pembahasan lafaz ya, misalnya pembahasan lafaz. Tapi kalau pembahasan lafaz itu menjadi bangunan dari pemahaman fikih, yaitu masuk usul fikih. Tapi kalau pembahasan lafaz itu tidak menjadi dasar bangunan fikih, penulisan dalam usul fikih itu sia-sia. Begitu, sia-sia. Wala yalzamu ala hadha ay yakuna kullu ma in bana alaihi far'un fiqhiyun min jumlati usulil fiqh. Wala yalzamu, dan tidak harus, ala hadha, berdasarkan ini, apa yang tidak harus, ay yakuna, apa ada, kullu ma, apa setiap sesuatu, in bana, yang terbangun alaihi atas ma far'un fiqhiyun, apa cabang fikih, min jumlati usulil fikih, ialah termasuk jumlah usul fikih. Menurut musannif, berdasarkan argumen di atas itu, tidak semua sesuatu yang menjadi bangunan fikih itu masuk usul fikih. Saya ulangi lagi, tidak semua yang menjadi bangunan fikih, menjadi dasar dari bangunan fikih itu termasuk usul fikih. Wa illa, kalau tidak demikian, artinya kalau dipastikan kalau ini menjadi dasar fikih itu usul fikih. Kalau dipastikan begitu, maka mengantarkan dari ke apa istilahnya, ada maka mengantarkan zalika hal tersebut kias ya, ila ayyakuna, kepada harus ada sairul ulumi, apa setiap ilmu, min usulil fikih, ialah termasuk usul fikih. Wa illa, kalau jika tidak, kan tadi ada bahasa begini, belum tentu sesuatu yang menjadi dasar fikih itu termasuk usul fikih. Jika tidak demikian, maka pola pikir yang seperti itu akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa seluruh ilmu itu akan menjadi usul fikih. Ka ilmin nahwi, seperti ilmu nahwu, wal lughati, dan ilmu bahasa, wal istiqaqi, dan ilmu istiqaq. Istiqaq itu ilmu asal muasal lafaz dalam bahasa Arab ya. Wat tasrifi, dan tasrif, wal ma'ani, dan ma'ani, wal bayani, dan bayan, wal adadi, dan ma'adat, wal masahati, dan masahah, wal hadisi, dan hadis, wa ghairi dzalika, dan lain-lain minal ulumi, berupa ilmu, allati ulum yatawaqqafu, yang butuh alaiha, atas ulum, tahqiqul fikhi, apa mewujudkan ilmu fikih. Saya ulangi lagi pola pikirnya Asy-Syatibi itu. Jadi setiap masalah yang tertulis dalam usul fikih tapi tidak menjadi dasar terbangunnya ilmu fikih, maka penulisan ilmu itu dalam usul fikih adalah penulisan yang sia-sia. Nah, berdasarkan
pola pikir seperti ini. Kenapa Imam Asyatibi punya pola pikir seperti itu? Karena minimal ilmu usul fikih itu punya dua fungsi. Mufidan lil fikih wa muhaqqiqun lil ijtihad. Berfaedah, bermanfaat kepada fikih dan mewujudkan ijtihad. Bisa membantu berijtihad. Kalau tak membantu ke situ, seperti perbedaan tentang makna sihah. Apa itu makna sihah misalnya? Seperti perbedaan tentang taklif bil muhal misalnya. Seperti perbedaan antara banyak sekali perbedaan mutakalimin dan mu'tazilah yang kita jumpai di dalam Ghaiyatul Wusul, kitab paling dasar, itu tak berkaitan secara langsung dengan usul fikih. Maka penulisan itu menurut Asy-Syatibi itu ariyatun, sia-sia. Dan pola pikir yang kedua dari Asy-Syatibi ini, akan tapi tak setiap ilmu yang menjadi dasar usul, yang menjadi dasar fikih, yang menjadi dasar pemahaman fikih itu merupakan usul fikih. Karena seandainya setiap pijakan ilmu fikih dimasukkan sebagai, digolongkan sebagai usul fikih, maka semua ilmu ini akan menjadi usul fikih. Seperti ketika memahami lafaz fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini mau dibaca wa arjulakum atau wa arjulikum. Ini kan pembahasan nahwu. Tapi dari pembahasan ini muncullah pemahaman fikih. Apakah nahwu usul fikih? Bukan. Jadi nahwu bukan usul fikih. Nahwu ya nahwu. Karena usul fikih menurut Asy-Syatibi itu ya pembahasan hukum dan maqasidus syariah. Ada dua minimal yang dibahas oleh Asy-Syatibi dalam usul fikihnya, yaitu pembahasan ahkam dan maqasidus syariah. Karena itu yang menjadi yang menjadi konsen dari usul fikih yang sebenarnya gitu. Kalau masalah lafaz itu ada ilmu tersendiri ya, seperti ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu lughah, ilmu nahwi, itu ada. Seperti dalam wudu itu wajib tertib apa tidak? Dalam wudu itu wajib tertib atau tidak? Menurut Syafi'i wajib tertib. Kenapa? Karena dalam ayat fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum, itu pakai wawunya li tertib. Nah, ini kita pahami dari ilmu nahwu. Apakah itu usul fikih? Bukan. Itu nahwu, bukan usul fikih gitu ya. Jadi belum tentu sesuatu yang menjadi pijakan fikih itu min jumlati usul fikih, termasuk usul fikih, belum tentu. Kalau kemudian seperti itu, maka semua ilmu akan menjadi usul fikih gitu. Wayam bani, dan terbangun alaiha, di atas ulum, min masailihi, apa beberapa masalah-masalah fikih. Walaysa kadzalik, padahal tidak sedemikian. Padahal tidak demikian. Falaisa, maka tidak ada kullu ma, apa setiap sesuatu, yaftakiru yang butuh ilahi kepada ma'al fikhu, apa fikih, yu'addu ialah dianggap apa ma min usulihi, ialah min usulihi sebagian dari usul fikih. Nah ini, tak setiap sesuatu yang dibutuhkan fikih, tak setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk memahami ilmu fikih itu dianggap usul fikih, hendak. Wa innamal lazimah, hanya saja ada pun yang pasti, anna kulla aslin, sesungguhnya setiap asal, yudafu yang didasarkan, yang disandarkan apa asal ilal fikih, kepada fikih, la yubana alaihi fikhun, akan tetapi tidak didasarkan alaihi, atas asal fikhun apa fikih, falaisa, maka tidak ada apa asal bi aslin lahu, ialah menjadi dasar lahu bagi fikih. Yang benar itu begini. Setiap asal yang didasarkan kepada fikih, setiap asal yang disandarkan kepada fikih, akan tetapi tidak menjadi dasar bangunan fikih, itu tidak bisa menjadi usulul fikih. Jadi setiap ilmu yang disandarkan kepada fikih tapi bukan dasar bangunan fikih, itu bukan usul fikih.
ilmu nahwu itu bisa disandarkan ke fikih, tapi bukan aslun lil fikih, bukan dasar fikih. Fikih tidak terbangun di atas itu. Fikih itu kan terbangun di atas maqasidus syariah. Fikih itu terbangun di atas beberapa usul syar'iyyah gitu ya, adillah syar'iyyah. Ini yang bisa dipahami dari paragraf pertama ini. Jadi menurut Syatibi, tak setiap sesuatu yang ditulis dalam usul fikih itu akan tetapi tidak menjadi bahan bangunan fikih itu merupakan usul fikih, karena penulisannya sia-sia di situ, membahas seperti itu sia-sia. Kan dalam usul fikih itu tidak hanya membahas maqasidus syariah ya. Dalam Waitul Usul itu banyak sekali pembahasannya. Pembahasan lafaz apalagi. Pembahasan teologi apalagi. Tentang takliful muhal. Apakah boleh mentaklif seseorang yang sudah diketahui oleh Allah bahwa orang itu tak bisa melakukannya, seperti Abu Thalib misalnya. Abu Thalib, apakah itu ditaklif oleh Allah untuk sholat, padahal Allah tahu bahwa Abu Thalib tidak akan masuk Islam? Atau Abu Jahal misalnya, atau Abu Lahab misalnya, apakah boleh Allah mentaklif mereka itu padahal Allah tahu mereka tidak akan masuk Islam? Menurut keyakinan Asy'ariyah itu boleh, takliful muhal itu boleh. Lah konsekuensi ke fikih apa? Ada. Sehingga pembahasan itu dalam usul fikih ariyatun, sia-sia. Wala hadza, dan berdasarkan bangunan ini, berdasarkan pola pikir ini, yukhraju dieliminasi an usulul fikih, dari usul fikih, katsirun, sebagian besar, minal masaili, dari beberapa masalah, allati masail takallama, yang membahas alaiha, atas masail, al mutaakhiruna, siapa ulama-ulama kontemporer, wa dakhaluha, dan mengkategorikan siapa al mutaakhirunha kepada masail fiha, ke dalam usul fikih. Kemasalati ibtida'il wad'i, seperti masalah permulaan wada. Dalam usul Waitul Usul itu ada pembahasan bahasa itu taufiki atau tauqifi. Jadi bahasa itu dibuat oleh syariat atau diajarkan oleh Allah. Ada yang mengatakan seluruh bahasa di dunia ini tidak ada teorinya, karena semua diajarkan Allah berdasarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tapi ada yang mengatakan itu tauqifi, artinya itu berdasarkan kesepakatan manusia, tidak didapatkan, tidak diajarkan oleh Tuhan. Manusia sendiri yang membuat bahasa. Kenapa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Cina, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jerman misalnya? Siapa yang membuat berbeda? Ya manusianya. Itu menurut yang mengatakan. Nah itu dibahas dalam usul fikih, perbedaan-perbedaan seperti itu. Ibtida'ul wad'i itu. Wa mas'alatil ibahati, dan masalah tentang ibahah, hal hiya, apakah hiya adapun ibahah taklifun amla, taklif atau bukan. Nah itu tidak ada gunanya membahas itu. Wa mas'alati amril ma'dumi, dan masalah tentang memerintah sesuatu yang tidak ada. Wa mas'alati hal kullun nabi muta'abbadan bi syar'in amla, dan masalah tentang hal apakah kullun nabi, adapun setiap nabi sallallahu alaihi wasallam muta'abbadan, ialah dianggap beribadah, dinilai beribadah bi syar'in, dengan syariat amla atau tidak. Apakah setiap nabi itu membawa syariat sendiri atau tidak? Pembahasan seperti itu tidak ada. Masalah la taklifa illa bi fi'lin, dan masalah tentang pembahasan la taklifa illa bi fi'lin, tidak ada taklif dalam kecuali yang berkaitan dengan perbuatan. Itu tak ada kaitan langsung dengan fikih ya. Tak ada kaitan langsung dengan fikih. Orang hukum haram, hukum wajib, hukum makruh, hukum sunnah, itu kan yang dihukumi perbuatan kita. Lalu membahas itu ngapain?
kan yang pasti perbuatan mukallaf gitu. Dan itu tidak akan merubah hukum fikih. Kalau haram ya tetap haram, wajib ya tetap wajib. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa taklif itu bisa bighairi fi'lin, apakah yang awalnya haram bisa menjadi mubah misalnya, yang awalnya haram bisa menjadi makruh saja? Tidak bisa, tetap haram. Artinya pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan perubahan ilmu hukum. Kama sebagaimana keterangan innahu sungguhnya la yang bagi tak pantas ayu ada apa dianggap minha dari usul fikih ma apa sesuatu laisa yang tidak ada apa ma minha dari usul fikih. Summa kemudian al-bahsu adapun pembahasan fihi di dalam ma fi ilmihi ialah di dalam ilmunya ma. Ya ilmu nahu ada ilmunya sendiri di dalam ilmu nahu. Ilmu bayan ya dalam ilmu bayan, ilmu balaghah ya. Ilmu ma'ani ya dalam ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Tak usah dibahas dalam usul fikih. Wa bana walaupun terbangun alaihi atas ma'al fiqh apa fikih. Kafusulin katsiratin minan nahwi seperti fasal-fasal yang banyak di dalam ilmu nahwu. Ya dibahas dalam ilmu nahwu itu. Al-bahsu fihi fi ilmihi wa bana alaihi al-fiqh. Pembahasan di dalam ilmu ini ya pembahasan dalam ilmunya tersendiri. Kalau fikih ya nahwu ya dalam ilmu nahwu, balaghah dalam ilmu balaghah, ma'ani dalam ilmu ma'ani begitu. Tidak usah dibahas dalam usul fikih karena itu bukan usul fikih. Nahwu ma'anil huruf seperti pembahasan tentang ma'anil huruf wa taqasimil ismi wal fi'li wal harfi dan pembagian isim, fi'il dan huruf. Wal kalami al haqiqati wal majaz dan perdebatan tentang hakikat dan majaz. Walal mustaraki wal mutaradifi dan tentang mustarak wal mutaradif. Wal mustaqi dan tentang mustaq. Wa syibhi dzalika dan semisalnya hal tersebut. Nah, selama ini kan kita menganggap mustarak itu kan menjadi pijakan fikih. Ya berarti itu usul fikih, itu bukan usul fikih kata Asyatibi. Itu tidak termasuk usul fikih. Karena pembahasan mustarak dan mutaradif itu sebenarnya tidak di usul fikih tapi dalam ilmu balaghah begitu ya. Ghair annahu nahun yatakallamu dibahas minal ahkamil arabiyyati apa sebagian hukum-hukum tatanan bahasa Arab fi usulil fikih di dalam usul fikih ala mas'alatin di atas masalah hiya yang adapun masalah ariqatun fil usul ialah telah mengakar di dalam usul. Kan tapi ada sebagian ilmu Arab, ilmu bahasa Arab yang dibahas dalam usul fikih. Tapi khusus masalah-masalah yang sangat dibutuhkan dalam usul fikih. Kenapa itu dibutuhkan? Wahai adapun masalah annal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an Arabiyyun ialah berbahasa Arab, was sunnata dan sesungguhnya hadis Arabiyyatun ialah berbahasa Arab. La bimakna bukan berarti annal Qur'ana sungguh Al-Qur'an yastamilu ialah mencakup apa Al-Qur'an ala alfadin ajamiyatin kepada lafaz-lafaz yang bukan Arab fil asli pada dasarnya aw la yastamilu atau tidak mencakup. Lianna hadza karena sungguhnya ini mil ilmin nahwi wal lughati termasuk ilmu nahwu dan bahasa. Jadi ada sebagian tatanan bahasa Arab atau pembahasan tentang bahasa Arab itu masuk dalam kajian usul fikih. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab begitu ya. Karena Al-Quran berbahasa, bukan berarti karena ada pembahasan atau ada kecurigaan jangan-jangan di dalam Al-Quran itu ada bahasa ajami, ada bahasa yang bukan Arab. Karena pembahasan ini pembahasan yang fokus tentang membahas mana ajami, mana Arab itu dibahas di dalam ilmu nahwu bukan dalam usul fikih. Sehingga porsi ilmu nahwu dalam usul fikih adalah porsi yang sesuai dengan keyakinan bahwa kenapa membahas nahwu dalam usul fikih? Karena Al-Qur'an berbahasa Arab itu saja. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, bukan dalam rangka untuk meneliti mana yang ajami, mana yang Arab, bukan itu. Itu pembahasan ini dalam ilmu nahwu. Bal bimakna melainkan bimakna dengan artian annahu sungguhnya fi alfadihi di dalam lafaz-lafaz Quran wa ma'anihi dan makna-makna Al-Quran wa asalibihi dan susunan-susunan Al-Quran Arabiyyun ialah berbahasa Arab. Bihaisu sekiranya idza
hak kokoh apabila mewujudkan apa Al-Quran hadat tahqiq kepada tahqiq seperti ini, sulika maka ditempuh bihi dengan Al-Quran fil istimbati dalam istimbat minhu dari Al-Quran, wal istidlali dan mengambil dalil bihi dengan Al-Quran. Apa yang ditempuh maslaku kalamil Arabi, apa metode bahasa Arab, fi takriri ma'anihi di dalam menetapkan makna-maknanya, fi takriri ma'aniha di dalam menetapkan makna-maknanya masalah, wa manazi'iha dan beberapa yang dipertentangkan dalam masalah itu, fi anwa'i mukhatabatiha khasatan di dalam macam-macam mukhatabnya masalah khasatan hal tentu, fa inna karena sungguhnya kathiran kebanyakan minan nasi dari manusia, ya'khuduna ialah memahami siapa manusia itu adillatal Qur'ani kepada dalil-dalil Quran, bihasabi ma yu'tihil aqlu berdasarkan sesuatu yu'tihi yang memberikan hi kepada ma al-aqlu apa akal fiha di dalam adillah atau di dalam alfat. Saya ulangi lagi, sulika maka ditempuh fil istimbati di dalam beristimbat minu dari Al-Quran, wal istidlali dan di dalam berdalil bihi dengan Quran, apa yang ditempuh maslaku kalamil Arabi apa metode bahasa Arab, fi takriri ma'aniha di dalam menetapkan makna-maknanya lafaz-lafaz, wa manazi'iha dan tempat-tempat yang diperdebatkan di dalam lafaz, fi anwa'i mukhatabatiha di dalam macam-macam mukhatabnya lafaz khasatan tertentu. Kenapa begitu? Fa inna katsiran karena kenapa ilmu bahasa Arab ini dibutuhkan? Ini fa inna katsiran karena kebanyakan minan nasi dari manusia ya'khuduna ialah memahami siapa annas adillatul Qur'ani kepada dalil-dalil Quran, biasa bima sesuai dengan sesuatu yu'tihi yang memberikan hi kepada ma'al aqlu apa akal fiha di dalam lafaz, la biasa bima bukan dengan berdasarkan sesuatu yufhamu yang dipahami apa ma min tariqil wati dari metode bahasa Arab. Jadi kebanyakan manusia itu memahami Al-Quran itu menggunakan akalnya sendiri, tidak berdasarkan teori-teori bahasa Arab, padahal Al-Quran kan berbahasa Arab. Jadi pembahasan ilmu nahwu dalam usul fikih itu hanya sewajarnya saja, tak seutuhnya. Tidak membahas mubtada khabar, tidak membahas hal, tidak membahas tamyiz, ya sewajarnya. Pembahasan-pembahasan yang hanya berkaitan bahwa dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab sehingga harus dibutuhkan teori-teori tertentu untuk memahami Al-Quran itu. Jangan kemudian bahasa Arab ditinggalkan seutuhnya. Al-Quran kan bahasa Arab. Kebanyakan kata Syatibi manusia saat ini itu memahami Al-Quran berdasarkan akalnya saja, tidak menggunakan teori-teori bahasa Arab. Wa fi dzalika di dalam hal tersebut akhdhu adillatil Quran bima yu'tihil aqlu faqat fasadun kabirun adapun kerusakan yang besar, wa khurujun dan melenceng an maqsudis syari dari maksud syari. Wa hadhihi adapun ini mas'alatun adalah masalah mubayyanatun yang akan dijelaskan fi kitabil maqasid di dalam kitab maqasid. Walhamdu adapun segala puji lillahi jalla bagi Allah. Faslun wa kullu mas'alatin adapun setiap masalah fi usulil fiqhi di dalam usul fikih yang terbangun alaiha atas masalah fiqhun apa fikih, illa annahu namun la yahsulu tidak muncul minal khilafi fiha dari perbedaan fiha di dalam masalah, khilafun apa perbedaan fi far'in min furu'in fikih di dalam cabang-cabang fikih, fawatmul adillati maka adapun menciptakan adillah ala sihhati ba'dil madhahibi terhadap kebenaran sebagian madhab, au ibtalihi atau menganulir sebagian madhab, ariyatun aidon adalah sia-sia juga. Jadi masalah-masalah fikih yang memang menjadi dasar bangunan fikih, akan tetapi perbedaan di dalam masalah itu tidak mengantarkan kepada perbedaan furu'il fikih, tidak mengantarkan kepada perbedaan hukum, tidak mengantarkan kepada perbedaan hukuman, had dan semacamnya,
maka pembahasan itu adalah sia-sia juga. Seperti apa? Kali khilafi ma'al mu'tazilati fil wajibil mukhayyar, seperti perbedaan kita dengan Mu'tazilah tentang al-wajibul mukhayyar. Dalam al-wajibul mukhayyar itu yang diwajibkan yang mana? Apakah diwajibkan semuanya ataukah diwajibkan hanya satu tapi tak tertentu? Seperti tentang kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu kan la yu'akhidukumullahu billaghi fi imanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina. It'amu asyarati masakin, yang pertama kan memberi makan orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tak menemukan itu, ya cukup puasa 3 hari. Itu kan diberi pilihan, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, kan gitu. Jadi it'am, kiswah, au tahriru raqabah. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Pakai au. Kalau kalian melanggar sumpah maka kalian wajib memberi makan, wajib memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Yang diwajibkan 3 tapi boleh milih. Itu yang disebut al-wajibul muqayyad. Itu ya sebenarnya yang wajib satu atau wajib semua. Kalau Mu'tazilah wajib semua itu. Menurut mutakallimin ya yang wajib satu tapi mubham. Nah, itu perbedaan seperti ini tak memunculkan konsekuensi kepada perbedaan konsekuensi hukum, enggak. Mu'tazilah dan mutakallimin tetap sepakat bahwa ketika dilakukan satu saja dari yang 3 maka gugur semuanya. Ketika mutakallimin kan mengatakan ya yang wajib satu, ketika dilakukan satu ya gugur semua. Mu'tazilah yang wajib semua tapi ketika dilakukan satu dia dapat pahala, artinya tak usah dilakukan semua. Tapi ketika ditinggalkan semua dia berdosa dengan dosa semuanya itu, dosa 3-3-nya. Lah kan tak ada perbedaan fikih meskipun mereka berbeda tentang al-wajibul mukhayyar. Wal muharramil mukhayyari, dan muharram yang mukhayyar. Fa inna kulla firqatin, karena sungguhnya setiap golongan, muwafiqatun ialah sepakat il ukhra kepada golongan lain, fi nafsil amali, di dalam inti perbuatannya. Wa inna makhtalafu, dan hanya saja berselisih siapa mereka, fil i'tiqadi, dalam keyakinannya saja. Binaan, karena berdasarkan ala aslin, kepada dasar muharrarin yang akan dijabarkan fi ilmi kalami, dalam ilmu kalam, wa fi usul fikih, dan di dalam usul fikih, lahu ialah bagi asal, takrirun, adapun pembahasan atau penetapan, aidon pula. Wa huwa, adapun takrir itu, hal apakah al wujub wa tahrimu aw ghairuhuma, apakah wajib, tahrim atau selain keduanya itu, raji'atun, jalah kembali, ila sifatil a'yani, kepada sifat-sifat benda, au ila khitabis syari'i, atau kepada khitabus syari'. Di dalam usul fikih juga ada pembahasan yang tidak, konsekuensinya tidak kembali kepada hukum-hukum fikih. Seperti pembahasan tentang apakah wajib, apakah tahrim itu diputuskan akal atau diputuskan syariat. Artinya apakah dia min sifatil a'yan atau min khitabis syari'. Artinya begini, membunuh itu kan sifatul a'yannya jelek, membunuh kan jelek. Kebetulan ada syariat yang mengatakan bahwa itu jelek. Sekarang misalnya makan belalang. Nah, makan belalang, sifatul a'yannya gimana makan belalang itu? Menurut sebagian orang belalang itu menjijik,
dimanfaatkan, jadi menurut akal tidak boleh dimakan. Tapi dalam konteks lain, syariat mengatakan bahwa belalang itu suci, boleh dimakan. Lalu gimana? Apakah boleh makan belalang yang padahal menurut akal itu menjijikkan, artinya tak baik secara akal? Atau tidak boleh, akan tetapi dalam syariat dibolehkan yang mana? Apakah wajib, haram itu min sifatil a'yan atau min khitabis syari? Kalau mengatakan bahwa wajib dan haram itu min sifatil a'yan, berarti makan belalang bagi orang yang tak mau ya tidak boleh. Bagi orang yang jijik ya tidak boleh dimakan. Karena hukum itu dianggap min sifatil a'yan, dianggap berdasarkan akal. Tapi kalau mengatakan bahwa hukum itu berdasarkan syariat, pokoknya menurut syariat halal ya halal. Seperti makan apa? Makan belalang ya, meskipun menjijikkan karena halal, menurut syariat ya halal. Makan ular misalnya, ular itu kalau makan ular banyak khasiatnya, misalnya buat tubuh kuat bagi sebagian orang. Itu kan baik secara akal, min sifatil a'malnya baik itu. Tapi dalam syariat dilarang memakan hewan-hewan yang bertaring, yang membahayakan, hewan buas dilarang. Lalu gimana? Menurut Mu'tazilah apa yang menurut akal baik ya baik. Tapi menurut Mu'tazilimin menurut syariat baik, menurut syariat jelek ya jelek, tidak boleh. Sebaik apapun ular manfaatnya, tapi karena menurut syariat haram, ya tetap haram. Karena hukum itu bukan min sifatil a'mal, tapi min khitabis syari'. Wa kamas'alah ditaklifil kuffari bil furu', dan seperti masalah ditaklifnya orang kafir dengan furu' indal Fakhrur Razi. Apakah orang kafir itu ditaklif untuk sholat? Apakah orang kafir itu ditaklif untuk puasa? Itu kan berbeda pendapat tentang Mu'tazilah dan kita. Menurut kita ya ditaklif, Mu'tazilah ya enggak. Ngapain Mu'tazilah naklif orang kafir? Orang dia ditaklif sholat, dia tidak bisa sholat karena syarat sholat harus Islam. Tapi menurut kita ya ditaklif dia. Apa fungsinya? Kan tidak mempengaruhi perbedaan hukum. Apakah yang menurut ulama yang mengatakan bahwa orang kafir itu ditaklif sholat, kemudian ketika ada orang kafir sholatnya sah, kan tetap tidak sah. Menurut Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang kafir itu tidak ditaklif untuk sholat, ketika sholat ya tidak sah. Artinya perbedaan mereka tidak berlanjut ke dalam perbedaan furu, tidak berlanjut kepada perbedaan hukum, gitu. Hukum. Wahwa adapun aslun ya, dhahirun ialah dhahir. Aslun yang mengatakan bahwa pendapat ini sangat jelas, artinya setiap sesuatu yang ada di dalam fikih, setiap sesuatu yang ada di dalam usul fikih yang menjadi pijakan fikih, akan tetapi perselisihan di dalam sesuatu itu tidak berlanjut kepada perselisihan hukum fikih, maka berdalil untuk perselisihan itu adalah dalil yang sia-sia. Wa huwa dhahirun, ada pula hal tersebut dhahirun ialah jelas. Fa innahu kana sungguhnya la yambani ialah tak terbangun oleh atas dalik amalun apa amal, kan tak menjadi dasar perbuatan. Perbedaan tentang makanan tadi itu tak bisa menjadi dasar perbuatan. Wa ma asbah dzalika, dan sesuatu asbah yang menyerupai apa madzalika kan hal tersebut minal masail berupa beberapa masalah allati masalah farduha yang mengimajinasikan siapa ulama kepada masail mimma berupa sesuatu la samrotah yang tidak ada gunanya lahu bagi ma fil fikhi di dalam fikih. Begitu juga setiap masalah yang tak berdampak serius terhadap ilmu fikih itu juga tak bisa, artinya berdalil untuk itu sia-sia.
ya perbedaan Mu'tazilah dan misalnya dengan dengan mutakallimin, apakah baik buruk itu dari akal atau bukan, itu kan tidak berkonsekuensi kepada hukum fikih. Jadi minum khamr itu bagi orang Eropa akan baik secara akal, baik itu menurut Mu'tazilah baik karena itu menghangatkan tubuh. Tapi secara syariat gak baik. Lalu apakah Mu'tazilah menghalalkan khamr bagi mereka? Enggak, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Hanya mereka berbeda apakah baik dan buruk itu berdasarkan akal atau syariat. Cuma perbedaan ini tidak berlanjut kepada perbedaan hukum. Sehingga berdalil untuk mempertahankan perbedaan ini itu termasuk berdalil yang sia-sia. Termasuk berdalil yang sia-sia. Jadi membangun suatu argumentasi untuk mendukung permasalahan yang mana permasalahan ini tak berdampak langsung kepada perbedaan dalam ilmu fikih, itu adalah berdalil yang sia-sia. Berdalil untuk masalah ini sia-sia. La yuqalu, tak bisa dikatakan innama sungguhnya sesuatu yarji'u yang kembali al khilafu apa perselisihan fihi di dalam kembali ilal i'tiqadi kepada keyakinan yang bani pasti terbangun oleh atas hukmu dzalikal i'tiqadi apa hukum dari keyakinan itu. Tak bisa dikatakan begini. Jadi misalnya ada yang mengkritik perselisihan di dalam keyakinan itu akan menjadi bangunan tentang apakah meyakini itu wajib atau tidak. Min wujubin atau tahrimin, dari berupa kewujuban atau kewajiban atau keharaman. Perselisihan bahwa baik dan buruk itu akal atau syariat. Perselisihan tentang keyakinan ini, apakah yang kita yakini itu baik dan buruk berdasarkan akal atau berdasarkan syariat. Ini kan perselisihan tentang keyakinan kita. Nah, perselisihan tentang keyakinan ini akan mengantarkan kepada perselisihan tentang wajib dan haramnya meyakini hal tersebut. Mana yang wajib kita yakini, mana yang tidak boleh kita yakini. Ini kan kalau misalnya ada yang mengkritik gini gimana? Jadi perbedaan di dalam keyakinan itu akan menjadi dasar terhadap kewajiban meyakini itu dan keharaman meyakini itu. Waidon, dan juga yang bani terbangun alaihi atas al-khilaf ismatud dami wal mali, apa dilindunginya darah dan harta, wal hukmu, dan dihukumi bil adalati aw ghairiha, dengan adil aw ghairiha atau lainnya adalah minal kufri berupa kekafiran, ilama sampai sesuatu dunahu yang di bawahnya wa asbahu dzalika, dan semisal-misalnya tersebut, wa huwa min ilmil furu', wa huwa sementara adapun khilaf ini min ilmil furu'i adalah termasuk ilmu furu'. Ini bagus juga sebenarnya kayak kritikan seperti ini. Oke lah, kalau tadi itu perselisihan tentang i'tiqad, perselisihan tentang keyakinan. Tapi perselisihan tentang keyakinan ini mengantarkan kepada perselisihan tentang haram dan wajibnya atau haram dan tidaknya meyakini itu. Apa hukum meyakini itu? Itu kan hukum furu' juga. Dan juga mengantarkan kepada dihalalkannya, halalnya adalah kita atau tidak. Apakah kalau kita meyakini kebaikan itu akal yang memutuskan, itu kan boleh ndak meyakini seperti itu? Haram ndak meyakini seperti itu? Itu kan hukum furu'. Hukum furu'. Lianna nakul, karena kita menjawab, hada adapun ini jarin ialah dibahas atau berlaku fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam, bukan ilmu usul fikih, fi jami masailihi, di dalam seluruh masalah-masalahnya ilmu kalam. Falyakun, maka hendaklah min usulul fikih, ialah termasuk usul fikih. Walaysa kadzalik, padahal tak demikian, tidak sedemikian ya. Kalau ini dimasukkan usul fikih, ya tidak bisa. Ini masukkan usul fikih, kenapa? Karena termasuk ilmu kalam. Walaysa kadzalik, maka tidak bisa begitu. Wa innamal maksudu, karena adapun yang dituju dari ilmu usul fikih ma adalah pembahasan taqaddam yang telah lalu apa
gitu ya. Jadi dari fasal yang terakhir di Muqaddimah Rabi'ah ini, musannif ingin menyampaikan bahwa setiap masalah usul fikih yang menjadi bangunan dasar fikih, akan tetapi perbedaan di dalam masalah itu tak mengantarkan kepada perbedaan hukum fikih, maka berdalil untuk masalah tersebut adalah berdalil yang sia-sia. Ngapain berdalil dalam perselisihan itu, akan tetapi tak mengantarkan, tak ada hubungannya dengan perbedaan dalam fikih, kan sia-sia itu, termasuk pendalilan yang sia-sia. Kalau dikritik lagi, perbedaan tentang keyakinan itu akan mengantarkan kepada hukum meyakininya. Hukum meyakininya wajib apa enggak? Kalau meyakini seperti itu, apakah boleh dibunuh atau tidak? Kalau tidak meyakini, apakah boleh dibunuh apa tidak? Itu kan mengantarkan kepada hukum furu' juga. Ya, maka kita bahas, ya itu kan ada dalam belajar ilmu kalam gitu, bukan dalam ilmu usul fikih begitu. Al-Muqaddimatul Khamisah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.